Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga semakin semangat walaupun dengan bertambahnya pasien-pasien corona. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, kesehatan, dan istiqomah di rumah aja. Sekarang kita akan menyambung pembahasan kita dari yang minggu lalu mengenai membran. Kalau kemarin kita belajar apa? Macam-macam membran, kemudian dasarnya ya, dasar perhitungan membran. Sekarang kita akan membahas membran untuk pemisahan multikomponen. Ini saya ambil dari buku Transport Process and Unit Operation karangannya Jane Koplis. Nah, pertama perkenalan lagi. Ada beberapa jenis yang biasanya kita pakai untuk pemisahan gas dengan membran. Yang pertama itu ada flat membran atau membran rata ya bahasa Indonesianya. Rata itu bukan rata kotak gitu, bukan ya. Maksudnya rata di sini itu lapisannya itu biasanya hanya satu. Dia ini biasanya kita pakai untuk percobaan, for experimental use, untuk mengukur permeabilitasnya suatu membran gitu ya. Nah, kadang-kadang dia ini juga bisa kita susun-susun beberapa lapis, atau kalau dalam bentuknya untuk peralatan di industri itu seperti plate and frame filter press. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah lihat ya, ada saringan yang pakai kotak-kotak, plate-nya itu plate, kemudian ada frame-nya. Nanti dia di-press, nanti keluar permeatnya itu ya. Nah, ini sederhana, tapi kekurangannya membrannya itu luas areanya itu kecil, luas area per volumenya itu kecil, begitu. Biasanya dipakai untuk oksigen, produksi oksigen untuk individual medical application, artinya untuk skala kecil ya. Misalnya untuk satu orang, alat untuk satu orang itu kan ada ya, begitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa permeabilitas dari gas pada beberapa bahan membran. Nah, di sini ada beberapa angkanya. Kita lihat di sini ada yang besar sampai ribuan, ada yang kecil gitu ya. Yang kita lihat itu bukan hanya besar kecilnya saja. Jadi misalnya kita mau memisahkan gas, paling bagus pakai yang paling atas ini silikon rubber. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi yang lainnya ini juga bagus, tergantung dengan apa komponen yang akan kita pisahkan. Jadi yang kita lihat tuh selektivitasnya. Misalnya kita mau memisahkan karbon dioksida, berarti ini yang kita lihat yang besar mungkin ya permeabilitasnya. Jadi silikon rubber dengan natural rubber. Misalnya kalau kita mau misahkan hidrogen, itu yang paling bawah ada yang paling bagus, etil selulose dan polistiren. Nah, yang selektif ini tidak hanya yang paling tinggi saja permeabilitasnya, bisa saja kita memperoleh kemurnian yang tinggi
tidak dari aliran yang permeat, tetapi dari aliran umpan. Begitu. Misalnya kalau kita ingin memisahkan nitrogen, di sini nitrogen itu permeabilitasnya cenderung kecil. Jadi misalnya kita ambil membran yang permeabilitas nitrogennya kecil, jauh dari permeabilitas gas yang lain. Yang ini ya, misalnya yang 0,008 pakai nilon 66, maka dia akan keluar sebagai di aliran fitnya, bukan di aliran permeatnya begitu, tapi dalam keadaan yang cukup murni juga. Jenis yang kedua itu ada spiral wound membran. Nah, ini bentuknya itu digulung-gulung, dilapis, biasanya ada 4 lembar, kemudian digulung pada suatu intinya di tengah begitu ya. Ini bisa mencapai luas area 100 feet kuadrat per feet pangkat 3 atau sekitar 328 meter persegi per meter kubik. Besar sekali ya, relatif besar luas areanya dibandingkan dengan yang flat membran tadi. Nah, itu kan biasanya sebelum digulung dia berupa lembaran ya. Lembaran itu sekitar 1,5 meter sampai 2,5 meter panjangnya. Kemudian jaraknya itu, jarak antar membrannya itu sekitar 1 mm. Jarak antar membran ini nanti digunakan untuk memasukkan feed umpannya. Kemudian poros permeatnya, untuk tempat keluarnya permeat itu biasanya ada celah sekitar 0,2 mm. Ini ya. Jadi gulungan ada di dalamnya itu, di tengahnya kita gunakan untuk mengeluarkan permeat. Sedangkan feednya masuk lewat celah antara dua membran. Nah, kalau secara sederhananya seperti ini, nanti feednya, umpannya itu masuk di bagian celah yang pinggir itu. Nah, itu nanti tembus ke yang bagian yang tengah. Nah, jadi dari pinggir kita masukkan umpan, tembus, lama-lama nyampe ke tengah seperti itu. Ini berlapis-lapis, jadi bisa luas areanya lebih besar. Yang ketiga ada hollow fiber membran. Nah, hollow fiber membran ini bentuknya itu, kalau misalnya sampean ingat heat exchanger ya, heat exchanger yang shell and tube. Jadi ada shellnya, terus ada cup, itu membrannya, begitu. Nah, untuk diameternya ini biasanya sekitar 200 sampai 1000 mikrometer, dengan panjangnya biasanya 3 sampai 5 meter. Areanya ini bisa mencapai 10.000 meter persegi per meter kubik. Sangat besar ya, dibandingkan dengan yang spiral wound dan yang flat membran, apalagi ini yang paling besar. Biasanya yang tekanannya lebih besar itu masuk di bagian shell, sehingga nanti yang tembus ke dalam membran, ke dalam cupnya, itu adalah permeatnya. Jadi mengalir dari bagian shell ke dalam cup membrannya, nanti dikumpulkan sehingga keluar
permeatnya dijadikan satu. Nah, ini ya. Gambarnya seperti ini. Ada beberapa pipa cup. Fitnya masuk di luar. Lalu tembus ke dalam cup. Ada beberapa macam aliran dalam membran. Model membrannya ya seperti apa begitu. Ada yang pertama namanya complete mixing. Jadi konsentrasi di kedua sisi umpan atau feed dengan sisi permeat itu seragam. Ini ada gambarnya adukan gitu ya. Itu menandakan bahwa konsentrasinya seragam. Kemudian yang kedua ada jenis cross flow. Cross flow ini ya feed saja yang kita beri aliran, nanti permeatnya keluar sendiri, merambat melalui membran, tegak lurus arahnya. Yang ketiga ada counter current. Nah, ini ada feednya, misalnya feednya itu arahnya ke kanan, yang permeatnya ini arahnya ke kiri, dialirkan juga ya. Jadi sama-sama diberikan laju alir masing-masing. Yang co-current sama-sama diberikan laju alir di kedua sisi umpan dan sisi permeat, tapi arahnya sejajar dan searah. Kalau satu kanan ke kanan semua. Sampai sini jelas dulu ya? Jelas, insya Allah. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba melihat bagaimana untuk yang model pertama, yang complete mixing. Seperti apa kalau kita mau mendesain. Asumsi ya, jangan lupa ada asumsi, karena fenomena perpindahan massa itu sangat kompleks. Ada beberapa yang harus kita asumsikan di sini. Pertama, perpindahan massanya terjadi dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Tidak ada perpindahan massa sebaliknya. Kemudian yang kedua, pressure drop bisa diabaikan. Yang ketiga, permeabilitas setiap komponen konstan, jadi tidak dipengaruhi oleh suhu atau konsentrasi selama perjalanan membran itu. Yang keempat, konsentrasinya seragam di semua posisi membran. Ini adalah gambarnya ya, serta simbol-simbolnya yang kita pakai. Jadi ada bagian yang biru ini adalah bagian aliran umpan yang keluarnya sebagai reject. Umpan feed, O itu reject. Nah, nanti yang akan kita pisahkan, dia akan menembus membran di panah yang orange itu ke arah permeate di sisi dengan tekanan yang lebih rendah. Di situ kita punya ada Q ya, Q ini laju, P itu tekanan ya pastinya, ada X itu fraksi dari komponen. Kalau X itu di bagian yang aliran biru, jadi punyanya feed dan reject. Kalau Y itu fraksi komponen di bagian permeat. Nah, sudah sampai sini cukup jelas ya kira-kira gambarnya. Neraca massa aliran pada membran, yang masuk ada feed, yang keluar ada reject, dan ada permeat. Kemudian ada yang kita sebut juga dengan fraksi permeat atau theta. Ini adalah laju permeat dibagi dengan laju feed. Ada faktor separasi. Faktor separasi ini adalah perbandingan antara permeabilitasnya komponen satu dengan komponen lainnya dalam suatu
bahan membran. Sehingga kemudian kita dapat menuliskan untuk neraca massa setiap komponen. QF kali XF sama dengan QO kali XO plus QP kali YP. Komponen di feed sama dengan jumlah komponen yang keluar di reject dan yang keluar di permeat. Nah, komposisi reject dan permeat dari neraca yang sudah kita tuliskan tadi bisa kita dapatkan seperti ini, dan luas area membran yang dibutuhkan adalah seperti ini, AM itu ya. Nah, untuk penurunan rumusnya, sebenarnya dari neraca massa yang tadi itu, kalau mau lebih detail lagi, bisa langsung dilihat di buku. Kita coba menggunakan persamaan ini ya. Persamaan ini nantinya bisa ada beberapa macam case. Case yang paling simple itu kalau misalnya datanya diketahui semua sehingga kita bisa menentukan untuk YP, dan YP itu fraksi di permeat ya, dan fraksi di reject. Bisa kita gunakan persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat ini, persamaan 13, 4, 10, dengan A, B, C, seperti yang telah dituliskan. Kemudian tetanya nanti bisa dihitung dengan persamaan yang tadi. Kemudian case yang kedua adalah bila YP, XO, dan AM tidak diketahui semua. Sehingga ada beberapa persamaan yang perlu dimodifikasi. Kita dapat gunakan persamaan 13, 4, 11 ini dengan komponen ABC seperti yang tertulis. Sama, nanti XO dan AM-nya bisa ditentukan dengan persamaan yang tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dengan contoh soal. Ini ada soal, kita untuk merancang suatu membran dengan model complete mixing. Diketahui ada campuran gas A dan B yang laju alirnya QF diketahui, kemudian komposisi A pada feed juga diketahui, XF ya, dan XO atau komposisi di rejectnya diketahui juga. Maksudnya kita ingin seberapa itu kita tahu. Ketebalan membran ada, kemudian diketahui lagi tekanan pada feed berapa, pada permeat berapa diketahui. Kemudian ada juga permeabilitas juga diketahui untuk keduanya. Dan ditanyakan komposisi pada permeat dan fraksi permeasi serta luas membran yang dibutuhkan. Nah, dari sini kan XO ya, komposisi di reject itu kita ketahui. Jadi ini masuk ke case yang nomor 1. Seperti yang sudah kita lihat tadi persamaannya. Pertama, kita tentukan dulu YP. Nah, untuk menentukan YP ini kita harus menghitung A, B, dan C. A, B, dan C. Sudah ada semua ya datanya, tinggal kita masukkan. Faktor separasi juga sudah ada, sehingga maksud saya faktor separasi bisa kita hitung dari perbandingan permeabilitas. Sudah. Kemudian di sini bisa kita ketahui fraksi A
di permeat. Fraksi komponen A di permeat sudah diketahui, yaitu 0,604 ya. Maaf. Kemudian dengan menggunakan persamaan 1348 tadi, bisa kita tentukan theta. Berapakah theta? Tetanya ketemu 0,7, sehingga dari situ kita bisa menentukan luas membran yang kita butuhkan. Selesai. Mudah ya, sebetulnya mudah. Hanya saja mungkin ada beberapa variabel yang kita lihat di sini jadinya agak susah. Padahal sebetulnya tinggal memasukkan saja. Seperti itu. Jadi kalau baca buku, dibaca satu-satu, jangan langsung dilihat semuanya satu halaman. Itu biasanya terasa pusingnya. Sama, maksudnya saya juga pernah mengalami hal seperti itu, gitu kan. Makanya kalau menuntut ilmu itu harus sabar. Untuk contoh yang kedua, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pemisahan udara dengan permeabilitas oksigennya ada di sini. Lalu ada diketahui juga faktor separasi. Ini adalah faktor separasi antara oksigen dengan nitrogen ya. Diketahui juga laju feed. Kemudian theta, fraksi permeasi juga diketahui. Lalu tekanan ya, tekanan di sisi yang tekanan tinggi dan tekanan rendah, dua-duanya juga diketahui. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak tahu ya, XO-nya, fraksi di reject-nya yang diinginkan berapa tidak disebutkan. Pokoknya mau memisahkan, itu nanti bisa dapat berapa dengan menggunakan membran yang permeabilitasnya sekian. Nah, karena XO-nya tidak diketahui, maka ini masuk ke case nomor 2. Sesuai dengan petunjuk yang tadi, di sini kita gunakan untuk persamaan case yang nomor 2. Ada di sini disebutkan fraksi di feed adalah 0,209. Ini kita seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau udara mengandung oksigen sekitar 21%. Nah, kita bisa tentukan YP dengan persamaan 13,412 ya tadi. 13,411, maaf. Dengan ABC-nya yang sudah diketahui, sehingga YP-nya kita bisa tahu. Jadi fraksi oksigen di permeatnya adalah 0,5. Selanjutnya untuk fraksi di reject-nya bisa kita ketahui juga. Dan setelah ketemu, bisa kita tentukan luas membran yang kita butuhkan. Begitu saja, semuanya tinggal dimasukkan ke persamaan. Jangan lupa satuannya disesuaikan. Sudah selesai.
Contoh soal lagi ya, terakhir. Ini untuk mendesain membran untuk campuran multikomponen 3 atau lebih. Baiklah, ada campuran gas dengan komponen A, B, dan C di umpan. Kita ketahui komposisinya. Kita akan memisahkan ini dengan sebuah membran dengan ketebalan tertentu. Dan laju alir gasnya kita ketahui. Permeabilitas masing-masing komponen A, B, dan C juga kita sudah ketahui dari data. Tekanan pada sisi feed sekian dan tekanan pada sisi permeat sekian. Nah, untuk fraksi permeasinya atau theta ini ya adalah 0,25. Lalu kita diminta untuk mencari berapa area membran yang kita butuhkan serta mengetahui komposisi permeat dan komposisi reject. Nah, ini adalah asumsi pertama dengan komposisi permeat komponen A 0,5 misalnya ya. Pokoknya harus lebih tinggi dari komposisinya di feed. Dia ini kemudian kita hitung laju permeatnya dengan prosedur nomor 2 tadi ya. Ketemu. Lalu dilanjutkan dengan prosedur nomor 3, mencari luas membran. Sudah ketemu? Lalu kita tentukan komposisi komponen B dan C di permeat. Dijumlahkan, lalu ternyata belum mendekati angka 1,00, masih lebih. Nah, kita harus mengulangi lagi dengan asumsi di sini kita gunakan YPA-nya lebih rendah ya, tadi 0,5, sekarang kita turunkan 0,45. Ternyata diperoleh sigma YPN-nya juga belum 1, masih 0,98. Berarti diantaranya ya. Diantaranya, lalu di sini dicoba-coba gitu, pakai Excel saja ya. Kita akan menemukan ternyata yang cocok itu YPA-nya 0,455. Di sini kita lanjutkan setelah mengetahui luas membran AM sudah ketemu, YPA ketemu, YPB ketemu, YPC juga. Tinggal hitung apa yang belum. Kalau ada permeat, ada reject. Rejectnya ya sudah kita tentukan dengan persamaan 13, 5, 4, 5, dan 6. Untuk komposisi reject A, B, dan C semuanya sudah ketemu. Dan kalau kita jumlahkan, insya Allah hasilnya 1. Nah, kenapa kok kita diminta untuk menentukan konsentrasi di reject dan di permeat? Nah, karena maksudnya apakah kita itu tidak bisa menentukan, Bu? Misalnya semakin luas membran yang kita pakai akan selalu bisa memisahkan mereka lebih murni. Tidak, belum tentu. Untuk desain yang complete mixing ini memang karena konsentrasinya kita anggap seragam gitu ya di setiap posisi, sehingga reject dan permeat itu akan mencapai kesetimbangan tertentu, yang mana setelah itu mereka tidak bisa berpisah lagi. Maksudnya tidak bisa
semua ke permeat sampai tinggal 0 gitu ya. Tergantung dengan permeabilitasnya masing-masing komponen. Nah, sehingga yang maksimal itu seberapa, itu kita harus cari. Dan luas membrannya seberapa untuk mencapai itu juga yang kita cari biasanya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah mungkin ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu. Sebenarnya mudah ya, tinggal masukkan saja. Nah, kalau begitu memang, kalau menuntut ilmu, selama kita bersabar dan jangan khawatir, ada Allah. Jadi kalau kita berusaha dan berdoa, pasti bisa, insya Allah. Baik, terima kasih sudah belajar membran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.